Halo Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di channel kesayangan kita, channel The Investor. Nah, di video kali ini kita akan coba membahas ya mengenai pergerakan atau sentimen-sentimen market yang terjadi selama 1 minggu terakhir ya, baik di sisi makronya maupun di sisi aksi korporasinya. Cuman sebelum kita memulai pembahasannya ya, silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya. Subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Dan pastikan teman-teman tonton sampai selesai. Oke ya, di berita pertama ya, mengenai sentimen pertama yang akan kita bahas adalah mengenai rupiah yang semakin lemas ya. Rupiah semakin lemas, pebisnis tambah was-was ya. Kemudian berita selanjutnya juga masalah rupiah lagi ya. Jadi di sini dikatakan bahwa musuh bursa saham adalah inflasi tinggi dan juga rupiah yang loyo. Sekarang kita lihat berapa sih kurs rupiah sampai hari Jumat kemarin ya. Dan ternyata di hari Jumat kemarin ya, saat video ini diambil, sebenarnya video ini diambil di hari Minggu, cuman market untuk rupiah kan ditutup di hari Jumatnya ya, hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022. Dan di sini kita ngelihat ternyata rupiah ini selalu melemah sejak bulan September ya. Bahkan di akhir bulan September ini ya, di awal bulan September rupiah masih berada di level 14.700. Kemudian terus mengalami pelemahan sampai akhirnya di tanggal 21 Oktober hari Jumat kemarin rupiah diperdagangkan ya, terakhir ditutup di level 15.630. Jadi pelemahannya ini cukup signifikan. Sebenarnya kalau misalnya kalau kita bandingkan dengan pelemahan kurs mata uang negara lain, sebenarnya rupiah masih lebih oke dibandingkan negara lain ya. Tapi mau nggak mau rupiah ini tetap melemah dan ini juga akan berdampak ke kita. Nah, sekarang apa dampaknya pelemahan rupiah terhadap ekonomi kita ya? Yang pertama ya, ketika rupiah melemah ya, alias dolar ini mahal, maka ini juga bisa menyebabkan inflasi. Artinya apa? Artinya barang-barang kita ya, kita ngelihat barang-barang kita ini mayoritas kan impor gitu ya. Kita ngelihat barang-barang elektronik, kemudian kadang ada kebutuhan pokok itu juga datangnya dari impor. Nah, kalau impor artinya perusahaan-perusahaan yang dia akan belanja atau dia akan melakukan impor, dia harus membayar lebih mahal karena dolarnya menguat ya, karena orang ketika ingin mengimpor ya, dia harus membeli dolar ya, sedangkan dolarnya mahal. Ya, di situ terjadi kenaikan harga ya, inflasi dari pelemahan rupiah. Ya. Akibatnya apa ya? Akibatnya kita akan menikmati barang-barang yang ada di sekitar kita itu harganya naik. Ya, itu hal yang akan terjadi ya, dan sekarang ya sudah kita rasakan juga gitu ya. Tapi di sisi lain ya, di sisi lain untuk mereka para eksportir, mereka mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena ketika mereka mengirim barang ke luar negeri, mereka akan mendapatkan pembayaran dalam bentuk dolar. Dan saat posisi dolar ini menguat ya, posisi dolar ini mahal, nah dia bisa menukar dolarnya ke rupiah dan dia mendapatkan cuan yang bagus gitu ya untuk para eksportir. Nah, di sini ada plus minusnya. Di sisi importir dia akan rugi. Ya, apalagi kalau dia perusahaan ini dia bahan bakunya impor kemudian jualannya di lokal, itu sudah ruginya double gitu ya. Tapi di sisi lain untuk para eksportir dia untung gitu ya, dia untung. Dia membuat produk-produk dari lokal kemudian diekspor, dia dapat pembayaran dolar. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua ini adalah untuk emiten yang dia punya ya, dia punya pinjaman dalam bentuk dolar, ini juga kena dampaknya. Ketika pinjaman dalam bentuk dolar, dia harus membayar bunganya, ya, membayar kupon obligasi dolarnya misalkan ya, atau membayar cicilan dolarnya, maka dia harus membeli dolar di harga yang mahal sehingga beban keuangannya naik, ya. Beban keuangan naik akibat kurs dolarnya naik, gitu ya. Nah, itu dampak dari pelemahan rupiah ya, dampak dari dolarnya yang menguat. Oke, berita selanjutnya ya, di sini masih mengenai aksi korporasi ya. Di sini dikatakan bahan bakar tersisa penggerak bursa karena adanya sejumlah aksi korporasi berupa right issue ya.
dan juga masih banyaknya antrian perusahaan-perusahaan untuk IPO. Nah, diharapkan aksi-aksi korporasi ini bisa membuat IHSG naik ke level 7.400 di akhir tahun 2022. Ya, apakah bisa kejadian? Ya, kalau saya berharapnya tetap kejadian, apapun itu alasannya ya, apapun itu faktornya ya, semoga bisa IHSG ke 7.400 ya. Amin, kita doakan bersama-sama ya. Oke, kemudian berita selanjutnya, nah ini yang juga berita yang cukup menarik perhatian para investor ya, yaitu mengenai suku bunga yang akhirnya naik. Jadi di minggu ini akhirnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga ya, suku bunga sebesar 0,5% atau 50 basis point, yang dimana yang tadinya suku bunga BI rate ini 4,25%, sekarang menjadi 4,75%. Dan ini direspon positif oleh market. Ya, jadi setelah Bank Indonesia mau mengumumkan kenaikan suku bunga, tiba-tiba IHSG rebound ya. IHSG rebound dan sampai saat ini ya di posisi tanggal 21 Oktober hari Jumat, IHSG akhirnya ditutup di level di atas 7.000 ya. Nah, kemudian karena adanya kenaikan suku bunga, di sini juga pemerintah menebar insentif lagi ya, menebar insentif lagi untuk pembiayaan dalam bentuk KPR maupun KKB ya. Jadi kredit kepemilikan rumah dengan kredit kendaraan bermotor, dengan kalau kita lihat di sini bentuk relaksasinya adalah untuk KPR LTV 100%, KKB uang muka 0%. Maksudnya adalah seperti ini, KPR LTV 100% ini artinya ketika si nasabah dia akan mengajukan KPR, dia bisa istilahnya tidak perlu menyiapkan uang muka, alias ya DP 0% gitu ya. Sama juga KKB uang muka juga 0%. Nah, itu insentif yang ditebarkan pemerintah yang berlaku per tanggal 1 Januari 2023. Oke, jadi kalau kita melihat mengenai suku bunga tinggi terutama ya, kalau masalah mengenai aksi korporasi berupa right issue maupun IPO, apakah itu bisa menggerakkan bursa ke 7.400? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi faktornya bukan itu ya, faktornya bukan itu. Tapi nggak masalah lah ya, intinya adalah saya pun mendukung supaya IHSG ke 7.400 di akhir tahun. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi mengenai kenaikan suku bunga. Ya, nah, kenaikan suku bunga direspon positif oleh market. Betul ya, IHSG rebound. Cuman sebenarnya kenaikan suku bunga ini juga berdampak ya menurut saya kurang bagus terhadap perekonomian keseluruhan. Kenapa? Karena ketika suku bunga naik, otomatis bank ya suku bunga pinjaman itu juga naik. Nah, sekarang pertanyaan adalah mereka-mereka yang sudah memiliki pinjaman di bank, ketika suku bunga naik, otomatis bank akan menyesuaikan suku bunga pinjamannya, yang artinya membuat cicilan yang akan dibayar oleh perusahaan itu akan kembali naik ya, menjadi lebih besar lagi. Di sisi lain, si perusahaan ini sebenarnya sedang berjuang untuk memulihkan bisnisnya. Ketika COVID melanda kemarin tidak ada orderan, kemudian sekarang sudah mulai ada orderan. Akhirnya perusahaan ini mau mengambil pinjaman lagi untuk mendukung usahanya. Ya, sedang berjalan, sedang recover, tiba-tiba bunga naik. Ya, jadi bisa dibayangkan itu merupakan beban yang berat juga sebenarnya ya. Itu untuk perusahaan, untuk kita pun juga sama. Ya, bagi teman-teman yang memiliki KPR ya, siap-siap cicilan KPR-nya naik. Ya, bagi teman-teman yang punya kredit, kartu kredit yang masih outstanding-nya besar ya, kemudian pinjol dan sebagainya, ya itu membuat nanti cicilan kita akan makin besar lagi seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya dampak ke perekonomian menurut saya tetap kurang bagus. Nah, maka yang harus kita lakukan sebagai investor saham adalah kita mereview lagi nih saham-saham yang ada di portofolio kita. Bagaimana kondisi saham-saham yang kita pegang nih? Apakah saham-saham yang kita pegang ini punya outstanding hutang yang besar ya, sehingga membuat beban keuangannya naik dan itu bisa menggerus laba bersih, atau kondisi neraca saham-saham yang kita pegang ini semua sehat, dalam artian ya walaupun suku bunga naik dia tetap bisa lancar dalam membayar cicilannya ya, itu ya. Oke, kemudian yang terakhir tadi mengenai insentif di KPR dan KKB mengenai DP 0% maupun uang muka 0%. Ya, menurut saya itu memang bagus ya, tapi itu kurang tepat menurut saya.
Sebenarnya yang kita butuhkan adalah insentif pajaknya, karena pajak di KPR maupun di KKB itu sebenarnya besar gitu. Orang beli mobil, orang beli rumah baru itu pajaknya besar gitu. Ya teman-teman yang melakukan jual beli mobil maupun apa namanya rumah pasti kan kena itu pajak ya, dan itu kan nominalnya cukup besar. Nah sebenarnya yang kita harapkan adalah insentif perpajakannya gitu ya, bukan masalah DP 0%-nya. Oke, sekarang kita balik lagi ke newsnya, dan sekarang kita soroti aksi korporasinya ya. Jadi di sini yang pertama ada mengenai Grup Djarum ya, dominasi Grup Djarum di bursa saham. Grup Djarum ini kita tahu ya, dia pemilik mayoritas dari saham BBCA, alias dia ya menjadi pemiliknya sendiri orang terkaya di Indonesia ya, karena punya BBCA ini ya. Dan sekarang dari Grup Djarum ini rencana Grup Djarum ini akan melakukan IPO di salah satu bisnisnya, yaitu Blibli ya, atau PT Global Digital Niaga Tbk ya. Jadi Blibli dengan kode emiten BELI ya, ini rencana akan di-IPO-kan ya, di-IPO-kan ya. Nah, kira-kira apakah prospeknya bagus atau tidak? Oke, mengenai beli ya, saham beli atau Blibli ini, apakah prospeknya bagus atau tidak ya? Kalau teman-teman tanya ke saya, ya kita lihat bisnis sejenisnya ya, e-commerce sejenisnya, yaitu Bukalapak dan GoTo. Ya, dua-duanya ini ketika IPO dia naik, habis itu sekarang turun ya, dan posisinya harga saat ini masih di bawah harga IPO-nya. Apakah Blibli akan seperti itu? Ya menurut saya ya kemungkinan besar akan sama juga gitu ya. Dan apakah prospeknya bagus, alias nanti akan diapresiasi market dengan sangat bagus seperti waktu era digital kemarin? Nah, kalau pendapat saya pribadi, di tahun ini sudah bukannya lagi zaman digital ya, untuk hype di market sekarang bukan zaman digital lagi. Zaman digital itu hype ya, atau booming itu di tahun 2021 kemarin saat suku bunganya rendah. Ya, saat suku bunga di Amerika 0,25%. Sehingga dengan menurunnya alias dengan bunga 0% ini ya, orang-orang dia akan invest ke perusahaan-perusahaan startup yang diharapkan perusahaan startup atau perusahaan digital ini itu sebagai solusi ketika terjadi pandemi COVID. Ya, ketika orang-orang di rumah, solusinya adalah solusi digital. Ya, sekarang masuk tahun 2022. Nah, ini eranya bukan era digital lagi ya. Tahun 2022 ini yang kita lihat adalah krisis energi. Maka di tahun 2022 ini adalah era komoditas. Kita ngelihat saham-saham komoditas semua naik di atas 100% lebih ya, terutama saham-saham batu bara. Bagaimana nasib saham digital? Semua turun gitu kan. Semua turun di tahun 2022 ini turun. Kemarin Arto sempat menyentuh level 18.000 yang dianggap sebagai bisnis masa depan. Sekarang harganya tinggal 5.000-an. Bisa nggak ke 18.000? Kalau menurut bisa nggak ke 18.000 lagi gitu? Kalau menurut saya kok kayaknya berat banget gitu ya. Berat banget tanpa didukung kinerja yang sangat super, menurut saya berat banget karena itu tadi hype-nya sudah hilang. Nah, nanti masuk di tahun 2023 itu sudah bukan era komoditas lagi. Ya, yang hype akan ganti lagi gitu. Ya. Kenapa? Karena 2023 orang-orang ngomongin mengenai resesi. Artinya kalau resesi ini permintaan komoditas juga turun, yang membuat harga komoditas pada turun gitu. Nah, terus apa yang diuntungkan? Nah, kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti, kita akan bahas di video-video berikutnya. Maka pastikan teman-teman selalu stay tune di channel The Investor ini ya. Sekarang yang terakhir, yang ini juga menjadi perhatian para investor kita adalah PTBA yang bakal akuisisi PLTU PLN. Ya, ini juga menarik ya. Jadi PTBA ini kalau kita baca beritanya seakan-akan dipaksa untuk membeli PLTU Pelabuhan Ratu senilai $800 juta ya. Dan banyak berita atau banyak ekonomi yang mengatakan bahwa akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu ini dinilai kemahalan ya, dan akibatnya ya investor sendiri merespon negatif terhadap akuisisi PLTU Pelabuhan Ratu ini terhadap PTBA ya, yang membuat akhirnya harga saham PTBA ambles ya, bahkan ARB ini ya. Jadi selama 2 hari ini ARB kemudian ini masih turun ya, walaupun chartnya hijau kan sebenarnya letaknya di bawah gitu ya. Jadi tetap merah sebenarnya, ini hitungannya tetap merah.
Kemudian ya 2 hari ini berangsur-angsur naik gitu. Ya. Dan ternyata kalau kita lihat lagi di berita, ternyata penjualan PLTU di Pelabuhan Ratu tersebut itu hanyalah sebagian ya, masih sebagian rencana PLN untuk menjual PLTU-nya. Berarti nanti kita bisa saksikan bahwa ke depan PLN ini akan banyak menjual PLTU-nya. Nah, siapa pembelinya? Ya kita lihat nanti ya. Dan apakah setiap pembelian PLTU dari PLN ini akan direspon negatif oleh market? Ya nanti kita akan lihat. Nah, banyak pertanyaan yang datang ke saya juga seperti ini. Kira-kira gimana prospeknya PTBA terhadap akuisisi PLTU? Ya, kalau menurut saya ya informasinya masih belum lengkap, jadi saya pun juga belum tahu ya prospeknya seperti apa, belum tahu. Di public expose ya, atau bukan public expose, tapi di keterbukaan informasi yang diberikan ya, yang diterbitkan oleh PTBA itu belum menjelaskan secara rinci berapa nilai akuisisi, berapa potensi pendapatannya. Karena menurut saya itu yang terpenting gitu. Itu yang terpenting. Beritanya masih simpang siur ya. Katanya sih kalau kita baca-baca berita, katanya nilai akuisisinya 12 triliun. Tapi akan menambah potensi income dari PTBA itu sekitar 6 triliun per tahun. Ya kalau memang benar nilai akuisisi 12 triliun dan punya potensi income 6 triliun per tahun, ya itu murah banget kan gitu ya, murah banget. Ya PTBA beli PLTU 12 triliun dan itu langsung menghasilkan penghasilan 6 triliun per tahun, ya itu bagus banget gitu. Ya kalau memang benar ya itu bagus banget. Ya ibaratnya kalau kita istilahnya ngelihat rasio itu ya kira-kira PI rasio 2 kali lah ya gitu ya, 2 tahun BEP kan gitu. Ya tapi itu sales ya, belum laba bersihnya ya. Nah tapi kalau memang nilainya seperti itu ya itu oke banget menurut saya, ini potensi bagus gitu ya. Cuman kan sekali lagi kita nilai akuisisinya belum tahu ya, belum tahu dengan jelas potensinya berapa, potensi pendapatannya berapa juga belum jelas. Nah maka kita tunggu saja ya. Jadi nggak perlu langsung kita reaktif ya. Penurunan harga saham penurunan harga saham PTBA ini ya karena respon market yang ragu-ragu ya, karena yang namanya market ini nggak suka dengan ketidakpastian ya, karena adanya ketidakpastian ini ya akhirnya mereka menjual saham PTBA ya, seperti itu. Jadi yang akan kita tunggu dari ini adalah berapa nilai akuisisi dan juga berapa potensinya. Oke, itu tadi sentimen-sentimen yang terjadi di market selama 1 minggu terakhir ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman untuk join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena kadang di situ saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.